Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Diah Kurniawati Fadilah dari kelas 3 CPG SD dengan NIM 208620652. Kakak dari Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kakak biasa dipanggil dengan nama Diah, jadi adik-adik bisa panggil kakak dengan nama Kak Diah. Dalam video ini kakak akan melakukan video pembelajaran matematika kelas rendah kelas 2 semester 1 dengan tema 4 hidup sehat dan bersih di rumah. Subtema 1 hidup sehat dan bersih di rumah. KD 3.9 dan 4.9 yaitu menjelaskan garis menggunakan model konkret, bangun datar dan bangun ruang. Mohon disimak ya adik-adik. Sebelumnya, adik-adik apa kabar semuanya? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Kalau kakak tanya, apa kabar adik-adik semuanya? Adik-adik bisa menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mari kita coba bersama-sama ya adik-adik. Kakak ulangi ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa secara bersama-sama ya adik-adik. Membaca doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, kakak akan mengabsen adik-adik semua ya. Ketika kakak panggil namanya, untuk yang laki-laki menjawab hadir dan untuk yang perempuan menjawab dengan hadiroh. Bisa dipahami adik-adik? Muhammad Rafi, Syakila Putri, Aini Nur Septiani, Muhammad Rasya. Alhamdulillah adik-adik hadir semua ya. Semoga belajarnya selalu semangat dan jangan pernah bolos sekolah ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita melakukan menghitung perkalian secara bersama-sama, yaitu menghitung perkalian 1 dan perkalian 2. Mari kita coba ya. 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3, 1 kali 4, 4, 1 kali 5, 5, 1 kali 6, 6, 1 kali 7, 7, 1 kali 8, 8, 1 kali 9, 9, 1 kali 10, 10, 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8, 2 kali 5, 10, 2 kali 6, 12, 2 kali 7, 14, 2 kali 8, 16, 2 kali 9, 18, 2 kali 10, 20. Nah, untuk nanti pertemuan selanjutnya, adik-adik bisa menghafalkan di rumah perkalian 3 dan 4. Nanti sebelum mulai pembelajaran, kita menghitung secara bersama-sama. Apakah dapat dipahami adik-adik? Sebelumnya, apakah adik-adik sebelumnya sudah pernah belajar mengenai bangun datar dan bangun ruang? Apakah adik-adik tahu apa saja bentuk-bentuk bangun datar dan bentuk-bentuk bangun ruang dan apa ciri-cirinya? Kalau adik-adik belum mempelajari materi bangun datar dan bangun ruang, kakak akan menjelaskan materi bangun datar dan bangun ruang beserta ciri-cirinya. Mohon disimak ya adik-adik, semoga dapat dipahami.
Bangun datar adalah bangun-bangun yang memiliki permukaan datar dan memiliki dua dimensi. Dimensi tersebut sama panjang dan sama lebar. Kira-kira apa saja Kak jenis-jenisnya dan ciri-ciri dari bangun datar? Bangun-bangun yang termasuk bangun datar antara lain adalah persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, lingkaran, dan segitiga. Adik-adik pasti sebelumnya sudah melihat gambar atau bentuk-bentuk lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang, layang-layang, dan juga belah ketupat. Pasti adik-adik sudah mengetahui itu, tapi adik-adik belum tahu kalau itu termasuk ke dalam bangun datar. Nah, dalam video ini juga kakak akan memberikan contoh-contoh bangun datar yang ada di sekeliling kita. Jadi adik-adik bisa dapat melihat langsung dan adik-adik dapat mengetahui secara langsung juga. Nah, tadi kakak menyebutkan jenis-jenis bangun datar tuh ada 8. Tetapi yang ada di sekeliling kakak terdapat 4. Apa saja ya kira-kira? Kakak memiliki lingkaran. Lingkaran ini merupakan tutup toples. Jadi adik-adik ketika di rumah punya tutup toples, tutup botol, ataupun yang lainnya berbentuk lingkaran, ini termasuk ke dalam bentuk bangun datar. Selanjutnya, kakak mempunyai gantungan baju atau hanger. Nah, adik-adik pasti sering melihat ini kan? Ketika di rumahnya, ibunya menjemur baju pakai gantungan seperti ini. Nah ini juga termasuk ke dalam jenis-jenis bangun datar. Nah, ini adalah segitiga. Untuk selanjutnya, kakak mempunyai kertas origami. Nah, adik-adik pasti sudah nggak asing lagi nih dengan origami. Pasti di sekolahnya suka praktek pakai origami atau sering melihat origami yang warnanya ini warna-warni dan kakak memiliki warna biru. Origami ini termasuk ke dalam jenis-jenis bangun datar juga. Kira-kira termasuk dalam jenis apa ya? Nah, origami ini termasuk ke dalam jenis persegi. Untuk selanjutnya, kakak mempunyai kanvas lukis. Nah, adik-adik udah pernah lihat belum kanvas lukis? Kanvas lukis itu adalah media untuk kita melukis. Nah, ini berbentuk persegi panjang. Jadi, kalau adik-adik melihat kanvas lukis seperti ini termasuk ke dalam jenis-jenis bangun datar, yaitu persegi panjang. Untuk selanjutnya, kakak akan menjelaskan ciri-ciri dari persegi, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Pertama, kakak akan menyebutkan ciri-ciri dari persegi panjang. Persegi panjang mempunyai dua sisi Persegi panjang ini mempunyai dua sisi berhadapan. Setiap pasangnya sejajar dan sama panjang. Lalu diagonal-diagonalnya sama panjang dan berpotongan saling membagi dua sama panjang. Dan yang ketiga, sudut-sudutnya sama lebar, yaitu persegi panjang ini mempunyai sudut 90 derajat. Lalu, persegi. Persegi ini ciri-cirinya sisi-sisinya sama panjang juga. Yang kedua, diagonal-diagonalnya sama panjang. Keduanya saling berpotongan, tegak lurus, dan membagi dua sama panjang. Yang ketiga, diagonal-diagonalnya membagi kedua sudut yang berhadapan menjadi dua sama besar. Dan sudut-sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Yang ketiga, ciri-ciri dari segitiga. Segitiga ini memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Semua sisi dan sudut bisa memiliki ukuran yang berbeda. Setiap sisi dan sudutnya memiliki ukuran yang berbeda ya adik-adik. Lalu
Lalu kakak akan menyebutkan ciri-ciri dari lingkaran. Lingkaran ini memiliki jumlah sudut yaitu 180 derajat, berbeda dengan persegi panjang, persegi, dan segitiga. Lingkaran ini memiliki jari-jari yang menghubungkan titik pusat dan titik besar lingkaran. Lalu memiliki diameter konstan yang membagi lingkaran menjadi dua seimbang. Diameternya konstan. Apakah setelah kakak menjelaskan materi bangun datar ini adik-adik sudah memahami? Apa saja ciri-cirinya dan apa saja contoh-contohnya yang ada di sekitar kita? Pastinya ini semua ada di rumah adik-adik atau di lingkungan kelas kita. Nah, ketika adik-adik melihat benda seperti lingkaran, persegi, persegi panjang, adik-adik pasti sudah dapat mengetahui kan sekarang kalau ini termasuk ke dalam jenis bangun datar. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi bangun ruang. Setelah kita mempelajari bangun datar, apakah adik-adik merasa senang mempelajari materi bangun datar sebelumnya? Ternyata mudah kan mempelajari matematika dengan benda-benda konkret yang ada di sekeliling kita. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan apa itu bangun ruang dan ciri-cirinya dan juga contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Jadi adik-adik bisa mengetahui benda-benda yang ada di sekitar adik-adik yang termasuk ke dalam bangun ruang. Bangun ruang menurut para ahli adalah sebuah benda yang diklasifikasikan dalam ilmu matematika yang memiliki volume, isi, dan memiliki 3 komponen penyusun berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, bangun ruang juga disebut dengan bangun 3 dimensi. Bangun ruang dapat dikategorikan menjadi 2 kategori besar, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Apa sih pengertian bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung? Dan benda-benda apa saja yang masuk ke dalam bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung? Mari kita simak ya. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang dengan sisi berbentuk mendatar. Nah, kira-kira apa saja ya benda-bendanya? Untuk benda-benda yang ada di sekitar kita, untuk benda-bendanya yaitu bangun ruang sisi datar meliputi balok, prisma, limas, dan kubus. Terdapat 4 yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi mendatar. Lalu, bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang dengan bagian-bagian yang melengkung. Kira-kira apa saja ya yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung? Yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung adalah bola, tabung, dan kerucut. Terdapat 3 yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung. Setelah mengetahui bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung, selanjutnya kita akan mempelajari apa saja jenis-jenis bangun ruang. Nah, bangun ruang terdapat balok, prisma, bola, tabung, kubus, kerucut, dan limas. Nah, untuk selanjutnya kakak akan memberikan contoh yang ada di sekitar kakak, seperti tempat pensil ini. Tempat pensil ini termasuk ke dalam bangun ruang yang bisa disebut dengan balok. Lalu terdapat kubus. Kubus ini adalah kotak kado. Jadi misalkan adik-adik mendapatkan hadiah ulang tahun berbentuk seperti ini termasuk ke dalam bangun ruang. Lalu setelah balok dan kubus, kakak juga mempunyai gelas yang termasuk ke dalam bangun ruang. Sebagai apa? Nah, gelas ini termasuk ke dalam bangun ruang tabung. Jadi, adik-adik pasti sehari-hari selalu melihat
gelas ini. Nah, gelas ini termasuk ke dalam bangun ruang. Lalu kira-kira ada apa lagi, Kak? Selain balok, kubus, dan juga tabung. Nah, Kakak masih mempunyai satu benda yang ada di sekitar rumah kita juga. Nah, ini kerucut. Nah, Kakak pakai yang ada di sekitar Kakak dengan ini alat untuk membuat kue. Jadi, ketika adik-adik membantu ibunya membuat kue atau memasak dengan berbentuk benda seperti ini dinamakan kerucut. Nah, apakah adik-adik sudah dapat menyebutkan dan mengingat benda-benda apa saja yang tadi Kakak sebutkan yang termasuk ke dalam bangun ruang? Kalau adik-adik masih belum mengingat, mari kita ulangi bersama-sama ya, benda apa saja yang termasuk ke dalam bangun ruang yang ada di sekitar kita. Yaitu kubus dengan Kakak memiliki kotak kado seperti ini. Lalu Kakak memiliki gelas, yaitu Kakak memiliki gelas sebagai tabung. Dan kerucut ini adalah benda yang ada di sekitar rumah kita juga, yaitu alat membuat kue. Nah, ini ada tempat pensil yang sebagai balok. Jadi ada 4 yang ada di sekitar rumah ya. Jika adik-adik menemukan bola, limas, dan lainnya, itu termasuk ke dalam bangun ruang. Selanjutnya, Kakak akan menyebutkan ciri-ciri dari balok. Nah, balok ini mempunyai 12 rusuk yang terbagi menjadi 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Lalu memiliki 6 sisi dan memiliki 8 titik sudut. Lalu memiliki 12 diagonal sisi, 4 diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang. Setelah Kakak menyebutkan ciri-ciri dari balok, selanjutnya Kakak akan menyebutkan ciri-ciri dari kubus. Nah, kubus ini memiliki ciri-ciri 12 rusuk yang sama panjang, 6 buah sisi, 8 titik sudut, 12 diagonal sisi, 4 diagonal ruang, dan 6 diagonal berbentuk persegi. Selanjutnya adalah tabung. Tabung memiliki ciri-ciri yaitu tabung ini tidak memiliki titik sudut, rusuk, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Sisi bangun ruang tabung tersusun dari 3 sisi, 2 lingkaran, dan 1 persegi panjang. Tinggi tabung ditentukan berdasarkan jarak antara titik pusat bidang, lingkaran alas, dan lingkaran atas. Lalu, yang terakhir adalah kerucut. Kerucut ini memiliki ciri-ciri hanya memiliki 2 sisi, 1 titik sudut, dan tidak mempunyai rusuk diagonal bidang dan bidang diagonal sama sekali. Setelah kita mempelajari bangun ruang dan bangun datar, apakah adik-adik sudah dapat memahami dan adik-adik menyukai materi pembelajaran bangun datar dan bangun ruang ini? Semoga adik-adik menyukainya ya, karena mempelajari bangun ruang dan bangun datar ini sangat menyenangkan dan sangat mudah juga ditemukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi adik-adik sudah dapat mengetahui dan sudah dapat membedakan antara bangun ruang dan bangun datar. Benda-benda apa saja yang terdapat bangun ruang, benda-benda apa saja yang terdapat dalam bangun datar. Mari kita ulang bersama-sama lagi ya untuk apa saja sih benda-benda yang termasuk ke dalam bangun datar dan bangun ruang. Nah, untuk yang bangun datar terdapat segitiga dari gantungan, terus terdapat persegi, lalu persegi panjang, dan yang terakhir adalah lingkaran. Nah, ini termasuk
4. Contoh benda yang ada sekitar kita yang termasuk ke dalam bangun datar. Nah, untuk benda yang termasuk ke dalam bangun ruang adalah gelas, kotak kado, tempat pensil, dan juga alat membuat kue. Jadi adik-adik sudah dapat mengetahui nih benda-benda apa saja yang termasuk ke dalam benda, bangun datar, dan bangun ruang. Semoga adik-adik menyukai pembelajaran materi bangun datar dan bangun ruang. Untuk mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Adik-adik tetap semangat belajarnya ya, dan jangan pernah bolos sekolah. Semoga apa yang kakak ajarkan dapat bermanfaat untuk adik-adik dan untuk kalian semua ya. Kakak mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam ucapan atau penjelasan yang kurang dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.